SD Negeri 060901 Polonia. Sekolah ini adalah tempat mengabdiku yang pertama. Dan tentunya ini upacara pertama dan terakhirku. Menjadi sosok pengajar tentu sangat melelahkan. Bukan hanya tenaga saja yang dipertaruhkan, kesabaran penuh pun perlu dikerahkan. Contohnya, kesabaran untuk menjelaskan kembali materi pembelajaran, memberi hukuman kepada siswa yang terlambat berulang kali, bahkan terkadang harus sabar mendengarkan permasalahan pertemanan mereka. Tapi sebagai mitra muda, dapat merasakan menjadi sosok guru tentu sangat menyenangkan dan mengesankan. Di sini aku belajar untuk menjadi sosok yang harus mampu mengimbangi sebagai pencerita dan pendengar sekaligus. Sehingga aku menerapkan program Basi Tepat Tri Cara Kusima untuk menciptakan siswa aktif, cerdas berkarakter, dan percaya diri. Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan soal di papan tulis adalah cara sederhana untuk membangun kepercayaan diri mereka, serta untuk memperkuat pendirian mereka atas jawaban yang disiapkan. Cara sederhana lain yang selalu saya gunakan adalah dengan metode belajar berkelompok. Metode ini bermanfaat untuk memudahkan mereka dalam bertukar pikiran, serta mendiskusikan terkait jawaban bersama. Sehingga akan didapatkan jawaban yang paling tepat dan sempurna dari mereka. Ketika mereka terlihat jenuh, saya akan memberikan permainan yang bertujuan untuk mengasah fokus mereka. Permainan ini berjudul Perintah Bos, yaitu siswa akan bergerak sesuai perintah yang diawali dengan kalimat bos berkata. Memberikan penjelasan dengan komunikasi yang menarik tentu akan membuat siswa dapat lebih memahami materi. Membaca beruntun adalah salah satu cara yang selalu saya gunakan untuk membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan mengasah kemampuan membaca mereka. Setiap selesai menyampaikan materi, saya selalu mengajak siswa untuk mengulas kembali apa yang ia dapatkan. Hal ini bertujuan untuk melihat daya simak mereka serta mengasah komunikasi dan rasa percaya diri setiap siswa. Presentasi seperti ini selalu saya lakukan untuk keseluruhan siswa tanpa terkecuali. Artinya, setiap siswa wajib melakukan presentasi materi. Sedangkan bagi siswa yang belum bisa menyampaikan materi akan saya berikan sebagai efek jerah, yaitu dengan menyanyikan satu lagu nasional di depan kelas. Mungkin itu saja perjalanan bulan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Memasuki bulan kedua kampus mengajar, tentu harus semakin semangat. Bulan April diawali dengan permainan mengenal huruf di kelas 2. Permainan ini terdiri dari menentukan huruf, mencari kata, serta menghubungkan gambar.
Mereka terlihat sangat antusias, bukan? Namun, membuat saya kewalahan dalam mengatur mereka. Kemudian, saya memberikan modul nasional mengenai pahlawan pendidikan Raden Ajeng Kartini. Setelah selesai menonton video animasi, saya selalu mengajak siswa untuk menceritakan ulang mengenai materi tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ingatan mereka, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dan meningkatkan rasa percaya diri. Dalam meningkatkan kemampuan menulis, saya mengajak siswa untuk menjelaskan kembali bersama-sama materi tersebut, kemudian tuliskan di papan tulis. Dan setelah itu, para siswa saya minta untuk menuliskan di bukunya masing-masing. Setelah pembelajaran selesai, saya mengajarkan lagu nasional kepada para siswa. Berikut adalah penggalan video ketika saya menerapkan metode baca bersambung kepada siswa kelas 1. Cara ini saya lakukan agar setiap siswa berpartisipasi dalam pembelajaran. Sedangkan bagi siswa yang kurang pandai membaca, secara mandiri saya ajarkan. Di kelas 5, saya juga menyampaikan modul mengenai pahlawan pendidikan Raden Ajeng Kartini. Di sisi lain, matematika adalah pelajaran yang menyenangkan apabila dilakukan dengan cara yang menyenangkan pula. Setelah selesai menonton video pembelajaran, saya memberikan satu soal per siswa secara acak dengan soal yang berbeda. Setelah selesai mengerjakan soal, siswa dapat mengisikan jawabannya di papan tulis. Kalau udah selesai bikin ke depan. Ini belum. Kemudian secara bersama-sama, saya mengajak siswa untuk mengoreksi jawaban mereka. Dan saya dapati fakta bahwa jawaban mereka semua benar. Beralih ke kelas 3, saya membentuk kelompok secara acak dan menyuruh siswa untuk mendeskripsikan sifat-sifat anggota kelompoknya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kekompakan mereka. Peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi langkah awal di bulan Mei. Sudah 2 bulan lama saya mengabdi di sini. Maka saya memberikan soal untuk menilai kemampuan siswa. Sebanyak 20 soal matematika saya berikan dengan waktu pengerjaan selama 30 menit. Dan bagi siswa yang selesai menjawab, akan saya beri nilai. Jika terdapat kesalahan, mereka akan saya ajari secara mandiri. Sama seperti sebelumnya, di kelas 5 juga saya berikan soal. Sebanyak 20 soal kombinasi antara pelajaran matematika, bahasa Indonesia, serta IPA, IPS, dan PPK. Dengan mekanisme yang sama seperti sebelumnya juga. Di kelas 1, saya membawakan modul mengenai cerita rakyat asal-usul terbentuknya Danau Toba. Kemudian setiap siswa akan saya
Persilakan untuk menceritakan ulang cerita tersebut. Kembali ke kelas 6B, karena ketertarikan mereka dengan metode pembelajaran sebelumnya, maka saya mengajak mereka untuk belajar matematika menggunakan media video. Kemudian saya kembali membuat soal, dan setiap siswa berhak untuk mendapatkan satu soal yang harus dikerjakan. Dan kemudian jawaban akan dibahas bersama. Beralih ke kelas 1. Permainan huruf di kelas 1 sangat aktif dan seluruh siswa berpartisipasi dalam menjawab soal dan menyelesaikan pertanyaan. Dan kondisi mereka pun sangat teratur atau tidak berebut antara satu sama lain. Terakhir, berhubung sedang memasuki materi siklus air, saya mengajarkan lagu siklus air agar siswa lebih memahaminya. Ini adalah bulan terakhir bagi saya untuk mengabdi di SDN 060880. Pada bulan ini pula, program saya telah habis terlaksana. Selama bulan Juni, saya habiskan untuk membantu guru dalam mengawasi ujian, serta mengoreksi jawaban siswa. Berikut adalah penggalan video ketika saya menjadi pengawas ujian di kelas 5. Kemudian setelah selesai ujian, saya memasuki kelas 1 untuk belajar tema dan juga menonton film bersama. Beralih ke kelas 3. Di sini saya melatih kemampuan baca cepat siswa dengan menggunakan video animasi yang memiliki teknologi Indonesia. Mungkin sampai di situ saja. Tentu banyak hal yang saya dapatkan selama mengikuti program kampus mengajar Mitra USU.